Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik, kita masih melanjutkan kajian kita kemarin, yaitu maqalah ke-35 yang berbicara tentang masalah pelindung agama. Nah, di sini ada dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang menjelaskan tentang macam-macam manusia. Jadi macam-macam manusia serta sikap kita terhadap orang yang disebutkan ini. Didekatikah atau dijauhkanlah atau kita hindari. Nah, jadi macam-macam manusia. Baik, saudara, kita mulai kegiatan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah khususan lil malik adzal kitab Syekh Imam An-Nawawi al-Bantani wa nafa'ana bi wa bilumi fid dharain amin. Wa liqada hajatina min hawaijina la sallallahu maqasidana yassarallahu umurana muradina la al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wan nasu utawi manungsa iku tangkosimu kebagi sapa nas ila arba'ati aksamin maring papat pira-pira panduman. Kama kaya keterangan kolahu kang ngendikake ing Mas sinten Sayyidi Gusti ingsun Abdul Qadir, nyatane Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Qaddasa mugi-mugi nyuciake sinten Allah sirrahu ing kuburane Syekh Abdul Qadir Jailani. Arba'atu akhil arbati rajulun nyatane rajulun utawi sing nomor siji ku wong lanang, lalisan kang ora ana lisan iku lahu keduwe rajul, wala qalba wala lisana wala qalba lan ora ana ati iku keduwe rajul. Wa utawi rajulun la lisana lahu wala qalba lahu iku al-asi wong kang maksiat, al-ghurru kang gur, al-ghayyu kang lajut. Fazal moko ngedono sapa sira antakuna ing yen to ana sapa sira iku minhum saking golongane rajul. Wala takum lan aja jumeneng sapa sira fihim kumpul ing dalam kalangane rajul. Fa inna krana satemene rajul iku ahlul adabi, iku ahlul adabi, wong kang ahli maring siksane pangeran. Jadi itu pertama adalah orang yang kata saya Abdul Qadir Jailani, orang yang tidak memiliki lisan serta tidak memiliki hati. Dia adalah orang yang senantiasa maksiat, hidupnya penuh dengan kebohongan dan kecelaan, dan dia merupakan golongannya orang yang ahlul maksiat atau ahli azabnya Allah. Jauhi, jangan dekati, dan jangan pernah berada di kalangan mereka. Kalau berada di kalangan mereka untuk berdakwah, oke, tidak masalah. Tapi ketika kita tidak bisa menghindar mereka, lari, kita harus lari. Kita harus lari, itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena itu adalah rajulun la lisana wala qalba, la lisana lahu wala qalba lahu.
orang yang tidak memiliki lisan dan orang yang tidak memiliki hati. Artinya lisannya tidak pernah digunakan untuk berzikir kepada Allah, lisannya hanya digunakan untuk mencaci maki, dan hatinya itu tidak dipenuhi dengan dipenuhi dengan kesenangan yang sifatnya duniawi. Jauhi orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua, warajulun lan wong lanang lahu iku tetap kedua rojul lisanun utawi lisan, cuman bila kolbin kelawan tanpa hati. Fayantiku moko ngomong sopoman bil hikmati kelawan hikmah, tetapi ne walayak malu, tetapi ne ora amal sopoman biha kelawan hikmah. Yadmu aja sopo rojul annasa ing menungso ilallahi maring Gusti Allah ta'ala hale maha luhur sinten Allah, wa huwa hale utawi rajul iku yafirru blayu sapa rajul minhu saking Allah. Padha fab'ad moko meturono sira minhu saking rajul li alla yukhtifaka pun ora nyamyarake ing sira drapun ora nyebar ing sira bila lisanihi kelawan indai utawa enake lisane rajul. Fatahriku kamoko sebabe ngerusak ing sira apa naru ma'asihi genine maksiate rajul. Wayak tulu kalan bakal mateni ing sira apa natnu qalbihi bacine atine rajul. Jadi kalau yang pertama, orang yang memang lisannya sudah jelek, senantiasa mengajak kepada kejelekan dan perbuatannya juga jelek, itu adalah orang yang ahli maksiat. Jauhi, hindari. Yang kedua, lisan dia memiliki lisan yang baik, dia bertutur kata yang baik, yang disampaikan semua penuh dengan hikmah. Lisannya itu sangat istimewa, pidatonya tertata dengan rapi, tapi sayang setiap hal yang ia ucapkan itu jarang ia kerjakan. Bahkan dia sering mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi sebenarnya dia sendiri menjauh dari kehidupan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syaikhul Qadir Jailani, kalau jika kau bertemu dengan orang yang seperti ini, jauhi juga agar kamu tidak terpengaruh oleh indahnya lisan yang sudah keluar dari mulutnya, indahnya suara yang keluar dari mulutnya, dan jangan sampai engkau dimatikan dengan buruknya hati yang mereka miliki. Dan jangan sampai kamu bisa melihat sebuah kemaksiatan itu dianggap boleh atau ringan-ringan saja gara-gara kau mendengar lisan-lisannya ketika berbicara. Nah, itu sama. Jauhi orang-orang yang seperti itu. Jadi orang yang pembicaraannya bagus tapi tidak terbukti dalam praktek sehari-hari. Jauhi. Yang ketiga adalah warajulun lan wong lanang lawi ku tetap ketui rojul kolbun utawi hati, cuman bila lisannya kelawan tanpa lisan. Wa utawi rojul iku mukmin, wong mukmin satarohu kang nutup ing mukmin sinten Allah ta'ala alaihi wa sinten Allah an khalqihi saking makhluk. Wa basarahu kang ningalake ing mukmin, kang ningalake ing mukmin bi'uyubi nafsihi kelawan olone atine mukmin. Wa nawwarolan lan madangi sinten Allah qalbahu ing atine mukmin. Wa arafahu lan merwake ing mukmin sinten Allah ing mukmin wa ila mukhalatatin nasi ing bahayane sering kumpul utawa kumpul-kumpul kaum manusia.
wa su'umal kalami lan merwake ing olone kakean ngomong. Fadha moko utawi kila rajul iku rajulun wong lanang waliyullahi kang dadi kekasine Allah taala ma'alamuhu sinten Allah. Mahfuzun kang den jaga sapa rajul, mahfuzun kang den jaga sapa rajul fi satrillahi taala tetep ing dalem satire Allah, penutupi Gusti Allah taala ma'alamuhu sinten Allah. Fal khairu moko utawi kebagusan, kullul khairi yo tegese kabehane kebagusan iku indahu ana ing dalem sandinge rajul, iku indahu ana ing dalem sandinge rajul. Fadunuka moko gawe parek sapa sira wa mukhalatotihi lan gawe kumpul sira ing rajul wa khidmatihi lan ngabekti sira ing rajul. Fayuhibbuka moko demenake ing sira moko fayuhibbuka moko demenake rajul ing sira moko bakal demenake ing sira moko bakal demen ing sira sinten Allah taala alimul hur sinten Allah. Yang ketiga itu adalah golongannya orang yang punya hati tapi tidak memiliki lisan. Dia tidak akan banyak bicara, tapi dia senantiasa mengajarkan kepada umat dengan budi pekerti dan pekerjaannya yang senantiasa mulia. Dia adalah seorang mukmin yang senantiasa menjadi kekasih Allah. Jadi jarang berbicara, tapi dia tunjukkan dengan perilaku baik. Allah memang sengaja dia tidak banyak menyalahkan orang lain, tidak banyak membetulkan orang lain, tidak tampak seperti halnya orang yang alim, karena di dalam dirinya oleh Allah ditampakkan berbagai macam kekurangan, sehingga dia tidak sempat memikirkan kekurangan orang lain. Hatinya diterangkan oleh Allah, dia ditampakkan oleh Allah bahwasanya betapa bahayanya berkumpul dengan manusia dan betapa bahayanya pula pembicaraan yang lepas tanpa ada tujuan dan tanpa ada manfaat. Sehingga dia sering memilih berdiam diri, duduk sendiri, tidak ingin terkenal. Ketika kita melihat seperti itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dekati, karena di sekelilingnya yang ada di dalam dirinya semuanya kebaikan yang sangat besar. Tutur kata tidak muncul, tapi kita melihat bukti nyata seperti itu, cara kehidupan yang sangat baik. Kumpuli dia, dekati dia, layani dia, maka Allah akan mencintai diri kita. Itu orang yang ketiga. Yang keempat adalah warajulun lan wong lanang tak lamu kang belajar sapa rajul, wa allama lan ngajarake sapa rajul, wa amilan lan amal sapa rajul, bi ilmi kelawan ilmu rajul, huwa utawi rajul iku alimun wong kang alim billahi kelawan Gusti Allah taala alim haluhur sinten Allah, alimun billahi wa ayatihi lan ayat-ayati Allah, istauda nyelek sinten Allah qalbahu ing atine rajul, ghara iba ilmihi maring jarange ilmune rajul, wa syarahalan jelasake sinten Allah sadrahu ing atine rajul liqabulil ulumi kanggo iso nrimo ilmu. Fadha moko njaga sapa sira antu khalifahu yen to nulayani sapa sira wa tujani baulan yen to ngedoi ing rajul nulayani ing rajul wa tujani baulan yen to ngedoi ing rajul wa tatruku lan ninggal arju'a ing bali ila nasihatihi maring nasihati rajul. Ada lagi seorang laki-laki yang oleh Allah itu seseorang yang oleh Allah itu diberi orang yang memang diberi kecenderungan suka
untuk belajar dan mengajar. Belajar, mengajar. Allah itu diberikan kecerdasan, diberikan kealiman. Dia oleh Allah diberikan terbuka hatinya sehingga sanggup menerima berbagai macam ilmu yang indah untuk bisa disampaikan kepada orang lain. Maka ketika kita bertemu dengan orang-orang yang betul alim seperti ini, beramal dengan ilmunya, ya kan? Dia alim, mau mengajarkan dan dia ngamalkan ilmunya. Dia adalah orang-orang yang alim indallah, orang yang memang ulama Allah, ulama Allah. Maka hal yang harus kita lakukan adalah jangan pernah menyelisihi setiap pendapatnya. Sudah ikuti pendapatnya, karena memang pendapatnya itu dari hasil pemahaman yang dibukakan oleh Allah dari ayat-ayat yang sudah Allah turunkan lewat Al-Quran dan lewat hadis Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah menentang, jangan pernah menyelisih dia, jangan pernah menjauhi dia, dan jangan sampai kita tidak mengambil rujukan kepada beliau-beliau itu. Jadi ada 4 macam manusia. Pertama ada ahlul maksiat. Ahlul maksiat atau ahlul azab, yaitu adalah orang yang senantiasa baik tutur katanya mengajak kepada maksiat, apalagi perbuatan. Jauhi orang yang seperti ini. Yang kedua itu adalah orang yang memiliki dia memiliki lisannya bagus, tutur katanya bagus, ajakannya bagus, sampai bagus, cuman sayang perbuatannya penuh dengan kemaksiatan dan penuh dengan kebohongan. Jauhi dia, karena bisa jadi ketika kita dekat dengan orang yang nomor 2 ini, mereka hanya punya lisan yang baik tapi tidak sanggup mengamalkan ilmu yang telah ia sampaikan. Bisa jadi nanti kita akan menjadi ragu akan hukum-hukum Allah. Berarti bisa jadi kita akan menjadi ragu akan kebaikan-kebaikan yang harus kita kerjakan. Nah, yang ketiga adalah, ini sama jauhi. Yang ketiga adalah orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yaitu orang yang diberikan hati kenal kepada Allah. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan, karena dia oleh Allah ditampakkan kekurangan dirinya sehingga dia tidak sempat untuk melihat kekurangan orang lain. Itu adalah kekasih Allah. Dan yang ini dekati khidmah kepada beliau, dekati beliau, ya kan, tawadhu kepada beliau. Yang terakhir adalah ulama Allah. Kalau yang ketiga adalah waliullah, dan yang keempat itu adalah ulama Allah. Siapa ulama Allah? Adalah mereka yang diberi kecenderungan oleh Allah untuk belajar, untuk mengajar dan mengamalkan ilmunya. Allah membuka hatinya agar bisa menerima berbagai macam ilmu agama, sampai orang yang tidak sanggup memahaminya, dia sanggup memahaminya. Maka jadikanlah dia sebagai rujukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rujukan dalam memutuskan sebuah hukum. Dan jangan sekali-kali kita menulayani atau menyelisihi dari setiap pendapatnya. Belajarlah kepada beliau, jadikan beliau sebagai rujukan dalam panduan hukum atau dalam proses pemahaman keagamaan. 4 orang itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada kita, tidak lain agar kita pandai-pandai memilih kepada siapa kita harus mendekati, dengan siapa kita harus bergaul, dan kepada siapa kita harus berdakwah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ala hadinnya wala kullinya tersolah wa khususun limu'allif hadal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa nafa'na bi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin wa ya mujibas salim wa liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Hasallallahu maqasidana yassarallahu umurana wa radina laka al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.